Selamat pagi untuk anak-anak ibu yang ada di rumah. Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat semua. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai teks eksposisi pada subbab, pengertian, ciri-ciri, jenis, dan struktur dari teks eksposisi. Sekarang kita akan membahas mengenai pola pengembangan teks eksposisi. Oke, pola pengembangan teks eksposisi. Kalau disebut dengan pola pengembangan teks eksposisi, dia dibentuk dalam 4 golongan. 4 ya nak ya. 4. Yang pertama ada pola umum khusus. Tapi anak-anak ibu berbicara mengenai pola pengembangan ini, dia termasuk ke dalam bentuk gagasan. Oke, apa itu gagasan? Gagasan itu adalah sesuatu hal yang ditulis dalam sebuah paragraf. Jadi gagasan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada gagasan utama dan ada gagasan khusus. Gagasan utama disebut juga dengan ide pokok, yaitu inti dari sebuah paragraf. Sedangkan gagasan khusus disebut dengan gagasan penjelas, yaitu gagasan yang menjelaskan adanya inti atau ide pokok atau gagasan utama tadi. Itu dia ya. Jadi berbicara mengenai pola pengembangan paragraf, peletakan ide pokoknya itu di mana ditaruh, itulah yang menjadi nanti pola pengembangannya. Yang pertama dia ada pola umum khusus. Oke, pola umum khusus berarti penyajian teks eksposisinya itu yang pertama sekali dilakukan adalah gagasan utama atau gagasan umum atau ide pokok itu ditempatkan pada awal paragraf. Ya, pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas, yaitu gagasan khusus tadi. Jadi dia dari umum ke khusus atau dari ide pokok ke gagasan penjelas. Jadi jenis pola umum khusus ini disebut juga dia pada jenis paragraf deduktif. Oke, deduktif ya nak ya. Masuk kita ke pola pengembangan yang kedua, yaitu pola khusus umum. Jadi kalau yang pertama ada pola umum khusus, yang kedua kebalikannya, yaitu pola khusus umum. Artinya hal-hal yang bersifat khusus itu terlebih dahulu diuraikan. Setelah hal khusus ini atau kalimat penjelas ini diuraikan pada kalimat pertama awal paragraf, maka di akhir paragraf dibuatlah atau dituliskanlah gagasan umumnya atau ide pokoknya atau kalimat utamanya. Jadi pola yang kedua ini disebut juga dia pada jenis paragraf, yaitu paragraf induktif. Iya Bu, kenapa pola pengembangan ini jadi termasuk ke jenis paragraf? Oke. Karena di dalam pola umum khusus dan khusus umum ini yang dijelaskan itu adalah peletakan gagasan utama. Sedangkan pengertian dari paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya, gagasan umumnya atau gagasan utamanya berada di awal paragraf. Oke, jadi karena gagasan utamanya berada di awal paragraf, itu sama dengan pola umum khusus. Ya Ibu, apa itu paragraf induktif? Oke, paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Karena pengertiannya itu sama dengan peletakan gagasan utamanya pada pola khusus umum, maka pola khusus umum ini disebut juga dengan paragraf induktif.
Oke, kita masuk ke pola paragraf yang ketiga, yaitu pola ilustrasi. Apa itu? Ayo kita bahas. Nah, yuk. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Artinya ini, pola ilustrasi ini, ketika kamu mengembangkan sebuah teks eksposisi, maka kamu ilustrasikan atau kamu gambarkan keadaan yang benar, keadaan yang terjadi, sehingga para pembaca akan mudah untuk menanggapi apa isi dari teks eksposisi. Jadi ilustrasi ini sama dengan penggambaran ya, lewat perkataan. Baru keempat, pola perbandingan. Oke, berbicara mengenai pola perbandingan berarti ada sesuatu hal yang dibandingkan antara hal yang satu dengan hal yang lain berupa teks. Kalau kamu baca pada buku kamu halaman 64, dinyatakan di sana, untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Perbandingan yang dimaksud bisa perbandingan benda dengan benda, keadaan atau yang lain, ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Iya. Jadi membandingkan ini berarti ada dua objek yang akan dituturkan oleh si penulis eksposisi ini, sehingga dari dua benda tersebut kita akan bisa memilih benda yang mana yang merupakan lebih baik. Jadi kalau pola perbandingan ini nanti akan disuguhkan teks eksposisi kepada pembacanya, yaitu seperti dia memilih mana yang lebih baik. Oke, seperti itu ya nak ya. Oke, kita tinggalkan mengenai pola-pola pengembangan teks eksposisi. Kalau minggu yang lalu kamu sudah mengerjakan tugas kegiatan 3.1, hari ini anak-anak ibu mengerjakan tugas yaitu kegiatan 3.2 halaman 65. Bagaimana caranya? Oke, mari kita bahas bersama. Teks manakah yang merupakan bagian dari teks eksposisi? Diskusikan pula alasan-alasannya. Artinya anakku di sini ada 5 teks. Oke, ada 5 teks. Dari kelima teks ini kamu baca dulu nak. Setelah kamu baca, kamu tentukan teks 1, 2, 3, 4, 5 apakah merupakan teks eksposisi atau tidak. Kalau dia adalah teks eksposisi, berikan alasanmu. Kalau dia merupakan bukan teks eksposisi, berikan juga alasanmu. Oke anak ibu, semoga dimengerti. Supaya lebih gampang untuk kamu mengerjakannya, perhatikan tabel pada halaman 66. Di halaman 66 dinyatakan teks, artinya ini adalah teks 1, 2, 3, 4, 5. Karena di halaman 65 tadi ada 5 teks, maka dibuat dalam bentuk tabel. Oke. Tulis apakah eksposisi? Apakah tidak eksposisi? Bagian yang mana dia eksposisi? Eksposisi itu adalah memaparkannya. Oke, ada kalau di eksposisi dia ada gagasan utama atau ada juga ada gagasan dan ada fakta. Itu dia ya. Baru alasanmu kenapa kamu menyatakan teks, misalnya teks pertama itu adalah eksposisi. Berikan alasanmu ya nak ya. Oke, anak-anak ibu, sampai di sini pelajaran kita. Semoga anak-anak ibu mengerjakan dengan baik. Dan kalau ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanya lewat messenger ya anakku ya. Dan selamat mengerjakan. Bye-bye.